Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 6 subtema 3 pembelajaran pertama. Nah, kita di subtema 3 ini belajar tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, di sini ada sebuah dialog antara Lani dan Ibu. Di suatu sore, Ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. Lani, wah, aroma masakan wangi sekali, Bu. Ibu sedang masak apa? Jawab ibu, nanti kamu juga tahu, ini masakan baru ibu. Kemarin ibu menonton acara memasak di televisi. Ibu sedang mencoba salah satu resep yang diajarkan di acara tersebut. Kamu pasti suka. Jawab Lani, wah, aku jadi penasaran. Hebat juga ibu bisa belajar memasak dari televisi. Berarti aku juga bisa ya, jawab ibu. Televisi itu merupakan salah satu media elektronik yang paling banyak ditonton masyarakat kita. Kita kan ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari televisi termasuk informasi tentang memasak ini. Selain televisi, sekarang ada internet yang menyediakan berbagai macam informasi melalui situs-situsnya. Yuk bantu ibu memasak, tolong ambilkan spatula kayu. Kayu itu untuk mengaduk sayuran yang sudah ibu masukkan ke dalam masakan ibu tadi ya, Lan. Jawab Lani, baik Bu, ngomong-ngomong mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa kita pakai untuk mengambil sayur dan panci untuk mengaduk Bu? Nah, jawab ibu, tahukah kamu sendok sayur yang biasa kita pakai itu terbuat dari bahan apa? Coba bandingkan dengan spatula kayu itu. Apakah keduanya terbuat dari bahan yang sama? Jawab Lani, sendok sayur itu terbuat dari logam dan spatula itu dari kayu. Lalu? Jawab ibu, manakah yang menurut Lani akan mudah panas bila tersentuh dengan kuah sayur yang mendidih di dalam panci itu? Sendok sayur dari logam itu atau spatula kayu? Jawab Lani, saya tahu Bu, tentu saja sendok sayur logam akan lebih mudah panas. Saya tahu mengapa. Saat sendok logam itu mengenai kuah panas, panas dari kuah itu akan dialirkan melalui sendok logam itu, sehingga ia ikut panas. Itu konduksi kan? Jawab ibu. Kamu mengamati dengan baik, Lan. Jadi, mana yang akan kamu pakai untuk mengaduk sayur, spatula kayu atau sendok sayur logam? Jawab Lani, ibu, tentu saja spatula kayu akan saya pakai agar tanganku tidak kepanasan. Terima kasih sudah mengingatkanku, ibu. Jawab ibu, sama-sama nak. Nah, dari teks dialog antara ibu dan Lani, banyak sekali yang bisa kita ambil informasinya. Yang pertama, itu banyak media yang dapat menyampaikan informasi, baik media cetak maupun media elektronik. Media cetak itu seperti majalah, koran. Nah, itu media cetak. Kalau media elektronik bisa seperti radio, televisi. Sekarang lebih canggih lagi internet. Di internet kita bisa mengirim email. Nah, itu merupakan berbagai macam informasi yang bisa kita dapatkan melalui media elektronik maupun media cetak. Nah, masihkah? Lalu ada juga perpindahan panas secara konduksi yang tadi, yaitu antara sendok spatula, sendok yang terbuat dari logam, dan sendok sayur yang terbuat dari kayu. Nah, dari kedua bahan tersebut itu berbeda. Yang satu terbuat dari logam, yang satu terbuat dari kayu. Yang bisa menghantarkan panas dengan baik itu adalah sendok pengaduk sayur yang berasal dari bahan logam. Nah, seperti itu. Nah, masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda lain. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada yang tidak juga. Nah, Lani memilih benda yang terbuat dari bahan kayu untuk mengaduk buah panas karena ia tidak ingin tangannya kepanasan. Di sekitar kita terdapat banyak
bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan ada juga yang tidak menghantarkan panas dengan baik. Nah, mari kita baca sesama teks tentang bahan konduksi dan isolator. Nah, bahan konduksi dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Ingat ya, konduktor itu yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Isolator itu yang tidak dapat menghantarkan panas. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Kalau misalnya sedikit bisa menghantarkan panas itu namanya semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, seperti panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Nah, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada bahan yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakaian alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Nah, itu merupakan contoh bahan-bahan konduktor. Berarti bahan-bahan yang dapat menghantarkan panas. Biasanya itu terbuat dari logam, besi, aluminium, dan tembaga. Nah, sedangkan bahan isolator yang tidak dapat menghantarkan panas yaitu kayu, plastik, dan kain. Nah, apabila dipanaskan di atas api, maka akan terbakar. Beda seperti bahan konduktor. Apabila dipanaskan, maka mereka akan mengalirkan panas dari api tersebut ke bahan atau ke alat tersebut. Nah, sebagai bahan evaluasi dan untuk memperdalam, nah kalian kerjakan halaman 138 sampai 139. Nah, setelah kalian memperhatikan bacaan tersebut dengan seksama dan membaca ulang, tuliskan kata-kata bahan, artinya apa, kalimatnya apa. Nah, kalian bisa cari kosakatanya artinya di KBBI, boleh cari di internet. Bahan artinya apa, penghantar artinya apa, konduktor apa, isolator apa. Nah, lalu kalian buat kalimat. Nah, di sini. Nah, sini juga ada semikonduktor artinya apa, alat artinya apa. Kalian tuliskan kalimatnya di sini. Lalu, berdasarkan bacaan di atas, hal-hal penting dalam setiap paragraf. Nah, kalian tuliskan paragraf 1, 2, 3, dan 4. Nah, perhatikan pekerjaanmu. Lalu kalian buat. Nah, dengan menggunakan hal-hal penting yang kamu tuliskan dalam bentuk kalimat di atas, nih di sini, kamu dapat juga menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan. Gunakan diagram di bawah ini untuk menjelaskan. Di sini kalian tuliskan paragraf 1. Misalnya paragraf 1 berisi apa ini? Paragraf 1 berisi tentang bahan yang dapat menghantarkan panas dan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Kalian tuliskan di sini. Lalu kalian isi di sini. Jelaskan. Nah, lalu selanjutnya
Kerjakan halaman 144. Kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, buatlah daftar barang di rumah sesuai sifat hantarannya. Manakah yang lebih banyak dan mengapa? Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.